Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tentang seputar gintungan sembada. Untuk tema kali ini tentang putar sampah. Langsung saja ke narasumber. Pak RW, Ya, kemarin kan hasil kumpulan tanggal 24 ya, kalau nggak salah, ya, tanggal betul. 24. Pak RW sempat mengutarakan tentang sampah, terus sempat menyinggung untuk masing-masing RT disuruh mengumpulkan data siapa yang belum ikut sampah keliling gitu ya Pak. Betul, Eh, betul. Mohon penjelasannya Pak RW untuk langkah-langkahnya itu akan diadakan seperti apa atau apa gitu Pak RW. Monggo. Oke ya, terima kasih untuk waktunya. Sebelum nanti kita masuk ke penjelasan, mungkin mengingatkan lagi bahwa mohon para penggemar atau penonton Ya, untuk berkenan subscribe-nya, bersedekah subscribe, tinggal tul gitu aja sudah termasuk amal ibadah. aman. Ya, ya. Baik, menyinggung tentang tanggal 24 November musyawarah, memang kita sempat singgung masalah sampah. Sebetulnya gini, sampah itu di masing-masing RT, khususnya warganya itu kan sudah sebagian masuk ikut sampah yang berbayar itu. Tapi tidak semua tercover. Artinya masih ada warga-warga yang tidak ikut. Lah. Yang tidak ikut itu kemudian tak suruh data. Tak suruh data. Saya itu pengen melihat dia itu tidak ikut tuh karena apa. Kita bisa lihat dulu lah. Mungkin karena apa? Karena misal dia itu memang ekonominya nggak Kurang kurang katakanlah. lah katakanlah. Terus untuk menekan pengeluaran dia nggak mau ikut kan gitu. Karena untuk mencari uang segitu kan juga 20.000 per bulan itu juga anggaran yang mungkin bagi orang yang Lumayan nggak ya. punya itu kan juga lumayan lah. Nah untuk yang punya sih nggak masalah. Nggak, saya lihat dulu dari situ. Karena ketika nanti langsung kita putuskan untuk yang tidak ikut sampah harus ikut apa di Program apa tadi? program Ya, dibuatkan sampah pembuangan sampah walaupun itu programnya milik kampung akhirnya mereka ditekan untuk ikut tuh ujung-ujungnya nanti itu bukan solusi itu seakan-akan itu lembaga malah menindas untuk mereka yang betul-betul memang tidak mampu dalam mengadakan uang 20.000. Nah, di situ ya mungkin masyarakat umum itu 20.000 itu ya kecil lah per bulan kan gitu. Nah, saya pengennya itu melihat dulu terus seberapa jumlah orang-orang yang tidak ikut belum ya ikut. belum ikut itu seberapa kan itu. Kalau memang masih banyak katakanlah di kampung hitungan itu masih sekitar 150-an itu Lebih. kan Ya. kita enak memutuskannya. Terus ketika nanti eh, apa status sosial ekonominya itu kok bisa kita amati itu kan lebih mudah juga untuk Ya. menentukan kebijakan seperti apa kan gitu. Nah, kalau bisa, kalau bisa nanti Pak RT kok datanya kok kekirim ke kita. Kita terus berusaha membaca data itu. Terus nanti mungkin kita akan berinteraksi sama orang-orangnya yang terdata. Mungkin semacam seperti di referendum kemarin. Kita interaksi satu persatu. Sebetulnya keberatan apa enggak ketika diadakan kebijakan pembuangan sampah eh, dijadikan apa semacam dia harus bayar kan gitu warga itu keberatan apa enggak kan butuh butuh interaksi secara langsung ya karena mengingat bahwa kenyataannya walaupun masyarakat itu sudah banyak yang ikut berbayar tapi ternyata kan kita lihat satu contoh saja jalan area ke Tanah Perjuangan Hmm. itu kan penuh sampah Ya. dan itu kan yang menjadi miris ya karena ketika terjadi hujan terus air sampahnya mengalir, dia bersatu sama Oh, di bawahnya kan ya ada ya ada sumber-sumber ya. itu, ada sumber. Nah, itu kan kayaknya kalau untuk kesehatan lingkungan hidup itu kayaknya kurang lah,
kurang. Nah, itu memang butuh perhatian khusus. Sebetulnya penanganan sampah itu kan ketika suatu RT itu maju. Dalam arti RT itu menyatakan bahwa RT kami itu sudah maju, katakanlah seperti itu. Harusnya sampah itu juga teratasi di masing-masing RT itu. Nah, ternyata kalau kita amati kan kemajuan di tingkat RT itu kan tidak menyentuh tentang sampah. Artinya masyarakat sendiri inisiatif bagaimana mengalokasikan sampah dia kan. Ya ada yang masyarakat itu kemudian buang sampah di lahannya sendiri juga ada. Terus mungkin dia punya gua atau lubang-lubang yang besar, dia buang di situ sendiri ada. Tapi juga ada yang kemudian Masih sembarangan. masih sembarangan nakal kan itu. Nah, yang kena nanti semua masyarakat, seakan-akan masyarakat itu tidak peduli sampah. Terus coba kalau itu nanti Pak RT-nya itu mensosialisasikan atau mendatanya itu kok tepat. Artinya ini kan belum ada program, artinya kan baru Buat wacana dulu. wacana, artinya seperti apa, data kita harus lengkap. Kita membaca suatu keadaan ketika masih awang-awang, mau memutuskan pun ya masih ragu, masih ragu. Kita harusnya sampah harus gini 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 misalnya gitu. Nah, kenyataannya Nggak ada orangnya. nggak ada orangnya lah, itu repot itu. Eh, Mungkin itu ya, kita tunggu dulu mungkin ya untuk Pak RT-nya nanti gimana lah mereka bikin data itu, bisa kita baca atau enggak, karena kita harus melihat dari titik sudut pandang yang mungkin tidak hanya satu. Nah, sudut pandang dari ekonomi dia seperti apa, sudut pandang kepedulian sosial tentang kebersihan orang itu nanti seperti apa. Nah, itu yang nanti kemudian akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan suatu kebijakan. Berarti ini gini ya Pak, termasuk ini adalah langkah-langkah menuju katakanlah apa ya, pengen menciptakan lingkungan bersih gitu ya Pak. Ya itu Termasuk itu ya. termasuk itu ya, tapi kita tunggu dulu kan, artinya nanti kan butuh kerjasama dengan masyarakat juga. Tidak mungkin kita lembaga menggebu-gebu pengen menciptakan, tapi warganya tidak peduli juga. Terus kita juga butuh peran para tokoh-tokohnya. Di satu RT itu kan ada tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh yang mereka itu ketika mau bergerak dengan berprinsip ing ngarso suntulodo ing madya mangun karso, ya otomatis rakyat nanti akan mengikuti. Nah, ketika ing ngarso sing nang ngarep ndak ada gerakan, ndak ada arahan, ing madya mangun karso artinya staf-stafnya, pembantu-pembantu dia pun ndak mau bergerak, ya kasihan yang tuturian dayani, pasti ading-adingu kan gitu. Siapa yang mau saya contoh kan gitu. Ya, semacam itulah. Artinya gini ya, sebenarnya dalam tatanan atau kelembagaan dalam suatu wilayah itu kan pemimpin dibantu oleh staf, tokoh, yang dia kemudian kalau pemimpin itu tugasnya ngarso kan gitu. Ngarso. Suntulodo kemudian para staf, Bapak RT mungkin untuk kelembagaan kampung, Bapak RT berarti ing madya, posisinya ing madya untuk Bapak RT terhadap Pak RW-nya itu harusnya ing madya. Staf itu juga ing madya, siap bersedia katakanlah kan gitu. Ing madya mangun karso, artinya bersedia mewujudkan suatu program. Misalnya program sampah ini. Artinya di sini sudah ada dua semangat antara pemimpin lembaganya, Kampung Gintungan, sama para tokoh-tokohnya dan staf dan Bapak RT-nya, dia di posisi yang ing madya mangun karso. Kemudian rakyat itu nanti akan terletak pada posisi yang sesuai juga tuturi handayani itu, dan dia pasti akan mengikuti. Nah, kadang kita itu sebagai saya sebagai mungkin kepala kampung katakanlah gitu, ketua RW ya, ketua kampung. Ketika saya berjalan sendiri, staf Bapak RT kemudian tidak memposisikan sebagai
ing Madya Mangunkarso ya artinya saya kan itu berdiri sendiri. Langsung langsung terus meloncat ke warga untuk warga itu bisa agar bisa tuturi Handayani ya ndak bisa itu kalau meloncat ndak bisa. Memang ritme alurnya itu Bapak RW harus melewati Bapak RT dan para tokoh-tokohnya baru para tokoh-tokoh itu akan menyentuh menyentuh warga warga. umumnya harusnya tetap gitu. Nah, prosedur itu kan ya istilahnya itu sebuah konsep alam kan itu, sebuah konsep alam yang konsep alam ini ketika salah satu komponen ini tidak bisa kerja, ya tidak terwujud nanti. Jadi, Ritmenya nggak jalan. ya itu nggak jalan. Gini Pak RW, anggap saja misalkan nanti masyarakat itu satu, katakanlah satu apa ya, sudah satu visi lah Ya, sama kita. Mungkin dari Pak RW ada atau ada wacana langkah-langkah seperti apa nantinya kalau misalkan warga itu sudah satu misi sama kita untuk masalah sampah ini Pak RW. oke ya. Jadi ada beberapa gambaran, cuma tidak Ya, ya, mungkin kita jelaskan di sini semua ya, kan gitu, betul. langkahnya nanti seperti Heeh, apa. Cuma mungkin salah satu saja lah untuk rencana A-nya ya. Kita ya, itu bikin rencana kan selalu A, B, C, D ya kan gitu. pasti harus. Pasti itu. Kalau cuma satu kan ya Bukan begitu solusi ya itu. bukan solusi. Ya, Jadi harapan saya ketika nanti proses pemahaman terhadap para tokohnya, para RT-nya, kemudian para masyarakatnya sudah tersentuh sudah semuanya. tersentuh, dia sudah paham, terus sudah apa muncul kesadarannya, memang sampah itu ya juga harus ditata kan gitu. Itu bayangan saya untuk awalnya itu gini. Katakanlah kita berhadapan dengan warga-warga yang dari 150 data masuk misalnya. Dari satu Ya, kampung itu 150 yang masuk. Kita amatilah. Dari 150 yang masuk itu, orang yang kemudian status ekonominya baik, itu kok 70%, yang status ekonominya kurang, kurang masalahnya. kok kurang, itu kan artinya kita tetap jalankan. Kan itu cuma 30%, dia tidak akan ganggu kan gitu. Betul. Kalau nanti status ekonominya yang apa yang kurang baik itu kok 70%, nah yang baik cuma 30%, itu pun nanti kita akan kebijakan akan kita alihkan. Nah, sebagai contoh ini soal pertama tadi poin pertama. Ketika dari data itu kok terus kita lihat ada status ekonomi yang baik itu 70%, dan yang kurang baik hanya 30%. Ya artinya kita tetap harus melangkah dengan satu sistemnya itu. Nah, mungkin kita bisa cari informasi di tempat pembuangan sampah umum lah. Nah, mungkin terdekat sini ya kita cari informasi kan gitu. Iya, Kita nanti carikan informasi terdekat pembuangan sampah itu di mana ya kita kumpulkan kita buang di sana. Terus ketika nanti sistem itu kan harus bayar per bulan, kan harus berbayar. Dia akan eh, kalau itu jumlahnya 150 ya, ya katakanlah segitu. katakanlah segitu ya. Bahkan mungkin menurut saya bisa masih lebih ya. Nah, kemungkinan Bisa ya, kan? ya kan Bisa. bisa. Nah, kita mengadopsi ke situ dulu Betul. 150 katakanlah Ya, gitu. ya. Kalau 150 itu kan masih bisa tercover oleh satu 2 3 orang ketika sampah itu tinggal dibuang kan selesai. Nah, selesai lah. Artinya dari hasil pembayaran itu kita gunakan untuk operasional kan gitu. Kan untuk buang sampah itu butuh operasional mungkin kita kan tetap carikan Alternatif. ya alternatif atau alat-alat Ya, transportasinya ya, ya. ya kan? Alat transportasinya. Kalau memang tidak sanggup beli dalam pengadaan mobil ya jangan dulu nggak sanggup kok. Ya kita bisa Mulai dari langkah-langkah kecil. langkah-langkah kecil lah mungkin dengan tosa atau gerobak atau apa itu kan bisa. Terus ya kita tinggal carikan orang yang siap mau bekerja di situ. Di apa di sektor pembuangan itu. Terus karena itu kan kalau 150 dikalikan 20.000 kan hanya 30 juta ya. Eh, 3 3 juta. juta. 3 juta lah. Dari uang 3 juta itu kalau untuk
operasional dalam 1 bulan itu cuma menghabiskan 1 juta katakanlah, itu kan masih ada sisa 2 juta. Lah keuntungan kita apa kok? Keuntungan kita ya kampungnya jadi bersih kan gitu aja. Kita ndak mengarah ke keuntungan uangnya masuk kas Iya. kan itu. Nah nanti ketika apa yang mau ikut itu ternyata jumlahnya lebih dari itu, lah baru itu ada nilai keuntungan katakan menjadi 200 yang ikut katakanlah. Nah yang 50 sisa 50 dari 150, 150 artinya kan habis buat operasional dan buat gaji Ya kerja. yang kerja. Terus buang sampah itu juga nggak tiap hari, mungkin 2 hari sekali. Artinya mereka kerja cuma mungkin 1 minggu 3 kali mungkin. mungkin ya Katakanlah mungkin begitu. 1 minggu 3 kali katakanlah seperti itu. Berarti dalam 1 bulan kalikan 4 12 kali aja 12. mungkin ya. 12 kali, satu kali dia kita gaji 100.000 katakanlah. Ya mungkin kita naikkan sesuai Tergantung situasi tergantung nanti. situasi. Tapi dengan uang uang 2 juta itu saya kira cukup lah untuk memberikan upah dia dan itu sampingan kok, enggak tiap hari harus apa mengambil sampah lah. Nah, terus untuk operasional ya tetap manajemen yang nantinya akan beli bensin atau lain-lain katakan untuk buang sampah di jangkauan di tempat sampah misalnya 7 kilo itu perjalanan 7 kilo itu menghabiskan apa bahan bakar bensin itu sekitar 50.000 katakanlah ya dikalikan saja 50.000 dikali 12 kali kan itu ya nanti sebetulnya gini sesuatu itu ketika dijalankan sama ketika sedang dibayangkan perjalanannya di mana nanti itu akan beda Beda. beda Ya, kan nanti beda. bedanya akan jauh ini kan kita gambaran kita pun belum jelas antara apa jumlah yang belum ikut tuh berapa dan mereka ketika mau diikutkan apakah status ekonominya itu memenuhi syarat apa enggak kan gitu. Nah, terus ada solusi lain juga sebetulnya. Itu kan cara simpel. Simpel ya. Kumpulkan buang, kumpulkan buang. Nah, ketika kita mencari solusi lain, eh, kan ada itu apa bengkok-bengkok yang nganggur itu. Hmm, Bengkok-bengkok RT atau RW itu kan bisa dipotensikan. Nah, cuma akses menuju ke sana juga. menuju ke sananya itu bisa apa enggak kita belum cek. Katakanlah ketika itu mampu diakses dengan sepeda motor, ya kita bikin pembakaran saja di bengkok-bengkok yang nganggur itu kan selesai. Nah, yang mudah terurai, yang organik ya, sampah organik, nah kita buatkan lubang di situ juga nanti jadi Bisa. pupuk. Ya. Untuk yang apa yang non organik seperti plastik atau mungkin pempos atau mungkin kaca atau apa kan. Kalau kaca sih untuk sementara kita kan belum ada solusi ya. Nah, cuma kalau untuk plastik pempos ya kita bakar dengan apa api yang besar terus apa suhu 200 itu kan modalnya. Gini Pak RW, terus apakah kita sebagai lembaga itu harus menghandle permasalahan sampah itu atau gimana Pak? Kalau saya lihat data dulu, kita baca data-datanya dulu. Ketika nanti katakanlah per RT itu ternyata masih banyak dan mereka itu kok masih bisa dari pemasukan 20.000 katakanlah per bulan itu kok masih bisa menghadirkan satu tenaga. Ya artinya sampah itu kemudian bisa dihandle oleh RT warga RT setempat untuk seputaran ekonomi warganya yang mungkin mungkin ada warga yang memang ekonominya kurang terus dia butuh kerjaan dan dia mumpuni dalam bidang itu katakanlah kan itu kan butuh akomodasi, transportasi kan itu kan. Ketika memang itu akhirnya kok terpenuhi ya ya biar dikerjakan mereka dan kemudian mungkin juga akan bisa untuk dijadikan kas
lingkungan ketika untuk bayar tenaga di masing-masing RT saja sudah cukup ya, uang kembali lagi ke lingkungan RT-nya kan gitu, ke masing-masing ke lingkungan. masing. Nah, kalau misal itu sudah tidak bisa, katakanlah dalam warga, kata warga RT 1 misalkan, yang sudah ikut sampah itu ternyata sudah 70%, yang belum itu kan Tinggal tiga puluh sisa persen. 30. Nah, kita satukan saja, satukan dengan warga yang RT 2. Ya, Mungkin disatukan lagi dengan warga RT 3. Mungkin satukan lagi dengan warga RT 4. Lah, baru dari keempat RT itu kok sudah bisa menghadirkan satu tenaga. Ya, artinya uang sisa dan lain-lain ya bisa dikembalikan lagi ke RT 1, 2, 3, dan 4. Lah, persentasenya gimana? Ya sesuai dengan warga yang ikut kan itu. Katakanlah RT 1 10, RT 2 20, RT 3 ada 15 misalkan, RT 4 ada 40 misalnya. Nah, ketika ada sisa apa sisa sisa dari operasional dan itu sudah bersih kalau sisa, ya kita kembalikan saja ke kas RT sesuai dengan persentase jumlah apa yang ikut itu. Sebenarnya kayak gitu. Kalau ya kita tunggu nanti Pak RT dalam mendata itu seperti apa. Ini mohon dipahami oleh masyarakat juga. Intinya kita itu lagi buat data. Jangan diasumsikan kita itu sudah memutuskan atau harus begini ya harus gitu. begini terus. Mungkin di lain RT itu malah kadang disampaikan Pak RT nanti Pak RW nanti akan bikin pengangkutan sampah. Siapa yang mau ikut? Nah, takut saya itu seperti itu. Salah Ya salah persepsi. persepsi. Padahal kita itu mau data dulu. Solusinya ya belum kita sampaikan. Tadi itu kan cuma baru wacana. Wacana. Bisa berubah. Bisa berubah ketika data masuk ternyata kok beda kan gitu. Kalau memang beda ya artinya sampah itu dengan sistem sosial mungkin bisa. Kalau nanti Gintungan itu kok nggak pemasukan kas itu kok besar katakanlah per bulan bisa mencapai jutaan. Nah, untuk buat kredit mobil itu kan bisa. Nah, tinggal masyarakat bayar tenaga orangnya yang buang sampah itu kan simpel juga. Artinya masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan waktu cepat, tidak bisa. Kita tetap berjalan, tapi ya perjalanan ini semoga nanti kita akan mencapai suatu solusi. Jadi ketika nanti ini kan bukan bukan kita itu bukan hidup dalam teori kan gitu. Artinya kita itu hidup secara fakta yang kemudian akan bisa diteorikan, kan bisa dibicarakan. Nah, jangan dibalik, kita hanya bisa bicara tapi langkah-langkah nyatanya Tidak dilakukan. tidak dilakukan. Nah, makanya kontribusi dari Bapak RT tadi yang saya bilang, terus tokoh-tokohnya, Ingarso Suntulodo Majamangun Karso, ketika dua komponen ini memang memenuhi kapasitasnya, ya, bergerak sesuai sesuai apa sesuai dengan yang Engarso Suntulodo Suntulodo. Majamankarso itu dia sesuai itu ya, ya artinya mereka tinggal diikuti oleh masyarakatnya. Maka kembali lagi kepada ya kita para para lembaga dan tokoh-tokoh ini maunya apa kan, maunya seperti apa ketika ya mereka hanya diam-diam aja pokoknya terserah Pak RW suruh pikir dewe Pak RW lah. Nah itu namanya kan kita ndak ada persatuan. Kalau persatuan kan seringkali kan gini tuh. Harusnya itu tetap berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ketika Pak RW ini mumet ya otomatis yang lainnya juga harus ikut Ikut muat. berpikir. Kalau Iya, RW-nya bahagia, masyarakatnya bahagia. Masyarakat bahagia juga RW-nya bahagia. Itu. ya, sekiranya begitu Pak RW atau intinya atau ada tambahan lagi untuk masyarakat intinya kemauan ya Pak RW ya. Termasuk Iya, harus ada kemauan intinya dari mungkin ya dari masyarakat juga harus ikut serta dalam mewujudkan
Gitu kan bersih. Itu kan gini, di tema Intinya kali ya. ini kan gitu kan bersih. Gitu. Ya, kalau permintaan saya itu kan harapan, berarti ya, Harapan harapan ya, ya. saya. Harapan saya itu eh, memang untuk menumbuhkan nilai kesadaran masyarakat tentang lingkungan bersih itu ya tidak mungkin Kayak semudah sulapan ya, gitu ya ya. semudah semudah membalikan telapak Bim tangan. salah bim. Apa yang Ya, salah ya. pun. Kembali lagi bahwa memang kesadaran itu terbentuk melalui proses panjang. Kalau tidak dilatih dari kecil Sekarang. mungkin lah, Ya, dari ya. kecil sampai besar, terus dia tidak terbentuk kesadarannya. Cuma kita kan uh, harus apa optimis katakan. Kalaupun kita sudah terlambat, sebenarnya tidak ada yang terlambat. Jadi kita rubah sikap, rubah mindset, gitu, cara berpikir, terus rela berkorban dan berjuang itu tidak ada telatnya. Gitu, tidak ada telat. Nah, harapan saya itu nanti tolong kesadaran itu ditumbuhkan. Kalaupun nanti solusinya pada akhir mentok, warga tidak akan dibuatkan alternatif pembuangan sampah. Itu berarti kan sudah mentok. Kita lembaga sudah Berusaha kan. berusaha. Ya, kemudian ya mereka tetap harus dibuang di tempatnya sendiri. Artinya ya, tolonglah jangan kotori Lingkungan lingkungan yang sekitar. sekitar atau jangan buang sampah di sembarangan. Kadang ya, mereka itu kan punya lahan. Ya gimana caranya lah, diduduk buat buang sendiri atau apa seperti itulah. Ya, Artinya, intinya kalau semua itu sadar tentang kebersihan secara pribadi-pribadi pribadi ya. itu problem sampah itu tidak akan sampai ke tingkat RW. Di tingkat keluarga saja sudah selesai. Terselesaikan. Tidak mungkin jadi bahan pusingnya Pak RT. Nah, kalau di Pak RT saja sudah selesai, ya tidak mungkin Naik ke naik ke RW. RW lah. Sementara ini kadang kita itu gembar-gembor maju, maju apanya kan itu. Kita Ya, maju itu maju apanya. Mungkin itu untuk kali ini kesempatan kita bincang-bincang tentang apa sampah ya. sampah ya kan. Tema-tema lingkungan bersih kan Lingkungan itu. bersih ya. Lain waktu mungkin bisa disambung karena kita masih ada cara lain juga tuh hari ini Ya. dan mengingatkan kepada para warga yang berkenan nonton video ini, tolong yang belum subscribe ya subscribe lah. Itu sedekah dan terima kasih yang sudah mensubscribe kami. Kami akan berusaha dalam rangka menjelaskan visi misi kami, menumbuhkan nilai kesadaran. Karena tanpa kita bincang-bincang ini, mereka tidak paham. Nah, mungkin bingung juga ini Mungkin bingung. sebetulnya itu kemauan dari lembaga, dari Pak RW itu seperti apa? Mungkin kan gitu juga. Ya, dan session di pemahaman seperti ini kan lebih mudah dipahami. Mudah Saya mungkin yang mudah dipahami. Ketika kita beda lah, ketika kita kumpul di balai pertemuan dengan sound system yang mungkin Ya, mental-mentul itu, dengan waktu yang terbatas juga ya waktunya terbatas dan ada bahan-bahan lain yang perlu dibicarakan, dibahas. bahas lah. Mungkin untuk masyarakat yang mau berkomentar kan kita Bisa beri bisa kesempatan. di kolom Ya, komentar kolom komentar. atau mau mungkin bertanya-tanya tentang Ya bisa. Pak RW gimana ini untuk masalah apa atau mau kemana atau gimana bisa lah bisa kritik Ya, dan sarannya boleh gitu ya Pak RW ya. ya, untuk sementara mungkin Sementara ya, kami tutup gitu ya. ya. Monggo. Demikian bincang-bincang kami bersama Pak RW. Nantikan video-video kami di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.